Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di Cafe Aqua. Di video pertama ini kita akan membahas tentang tips dan trik manipulasi lingkungan dalam mempercepat proses pemijahan ikan moli. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita simak dulu apa sih ikan moli itu. Check it out. Ikan moli merupakan ikan tropis yang berasal dari Amerika Tengah. Ikan ini merupakan jenis ikan omnivor dan berkembang biak dengan cara ovovivipar. Artinya yaitu embrionya berkembang di dalam telur dalam tubuh indukan hingga menetas. Suhu optimal pada ikan moli berkisar antara 18 sampai 28 derajat Celcius. Dengan pH optimal pada 7,5 hingga 8,2. Ikan moli jantan memiliki gonopodium untuk mentransfer sperma dan memiliki tubuh yang lebih ramping serta warna yang lebih cerah. Dia juga termasuk ikan hierarkial yang kawin dengan 3-4 betina. Moli betina memiliki perut yang buncit dan alat kelaminnya berupa urogenital. Dia memiliki tubuh yang lebih panjang daripada ikan moli jantan. Langsung saja ke tips and trik yang kita tunggu-tunggu nih. Tips yang pertama, find a large enough tank. Dalam pemijahan ikan moli, kita setidaknya menggunakan 20 galon air, sehingga kita memerlukan wadah yang lebih besar untuk menampung sejumlah air tersebut. Tips yang kedua, precipitate the water before use. Ikan moli ini termasuk ikan yang sensitif terhadap nitrit dan nitrat. Sehingga sebelum kita memasukkan ikan dalam wadah pemeliharaan, sebaiknya kita endapkan dulu air yang akan dimasukkan dalam wadah tersebut. Biasanya pengendapan dilakukan semalaman. Tips and trik selanjutnya, place any decorations in your tank. Dekorasi dalam pemijahan ini berguna sebagai hiding spot. Kita dapat meletakkan batu, batang tanaman, atau tanaman yang dapat merangsang pemijahan ikan moli ini. Tips and trik yang keempat yaitu set up a filtration. Filtrasi dapat berguna untuk mempertahankan pH dalam wadah pemijahan. Tidak hanya itu, filtrasi juga dapat menyaring kotoran-kotoran sisa feses atau pakan yang mengendap di dasar perairan. Dia juga dapat mensuplai oksigen yang berguna bagi kelangsungan hidup ikan. Tips yang kelima yaitu keep your tank temperature. Kita perlu melakukan manipulasi suhu dalam wadah pemijahan agar ikan yang akan kita pijahkan nyaman
dan sesuai dengan habitat aslinya. Ketika ikan sudah nyaman, mereka akan lebih cepat dalam melakukan proses pemijahan. Tips and trick yang terakhir yaitu find a breeding trap. Proses pemijahan ikan moli berlangsung selama 3-5 minggu. Ketika proses pemijahan telah selesai, pisahkan ikan moli betina yang telah matang gonad. Hal tersebut dilakukan agar pejantan tidak terus-menerus mengejar si betina dan akhirnya akan membuatnya stres. Nah, kurang lebih seperti itu tips triknya. Yuk lanjut kita masuk ke segmen before after manipulasi. Nah, ini merupakan perlakuan yang saya lakukan sebelum melakukan manipulasi. Wadah yang saya gunakan ini berupa toples dengan volume air 20 liter. Saya belum menggunakan filter dalam wadah ini, sehingga perlu melakukan pergantian air 3 kali sehari. Terdapat 2 jantan dan 9 betina ikan moli yang saya masukkan dalam wadah ini, serta 2 ikan gupi yang juga saya campurkan. Di sini, suhu tercatat mencapai 31,7 derajat Celcius dengan rata-rata mingguannya mencapai 30 derajat Celcius. Setelah 4 minggu perlakuan dalam wadah ini, belum terlihat anakan sama sekali. Nah, ini merupakan perlakuan yang saya lakukan setelah manipulasi. Saya menggunakan wadah yang dapat menampung volume air hingga 180 liter. Sebelum memasukkan ikan dalam wadah ini, saya melakukan pengendapan terlebih dahulu semalaman. Terdapat juga beberapa dekorasi yang saya letakkan dalam wadah ini berupa batang, batu, dan tanaman green kabomba. Di sini saya juga melakukan manipulasi suhu dengan menggunakan chiller. Chiller ini berupa kipas dari CPU komputer yang saya rakit sendiri. Setelah manipulasi suhu ini, suhu tercatat mencapai 28,1 derajat Celcius dengan rata-rata mingguannya mencapai 27,2 derajat Celcius. Setelah 3 minggu perlakuan dalam wadah ini, terlihat 1 anakan yang muncul. Saya dengan segera memindahkan indukan yang menghasilkan anakan tersebut ke dalam breeding trap. Hal tersebut saya lakukan untuk menghindari pejantan yang terus mengejar agar tidak menimbulkan si indukan tersebut stres. Ciri-cirinya yaitu perutnya lebih membesar untuk betina dan cenderung untuk memisahkan diri di antara kawanannya. Nah, ini merupakan anakan ikan moli setelah 4 minggu saya beri pakan berupa infusoria dan bubuk udang halus.